Hati-hati. Iya, nggak apa-apa kali. Gini. Oke, kita mau masuk goa lalai dulu. Yang penting jangan lalai ya guys ya. Apalagi malala ya kan. So, ada abang abang. Ya mau lihat dulu dalam. Saya takut ya guys ya. Ini bapaknya ada yang udah pernah ngalamin Pak masuk gua Pak sebelumnya Pak. Baru kali ini masuk gua ya. Karena memang untuk wisata penelusuran gua itu kebanyakan minat khusus Pak. Cuman karena untuk di Gua Lala ini karena mulut guanya besar, bisa dilalui menggunakan perahu, jadi sudah termasuk gua wisata gua yang minat umum. Bisa dimasuki semua kalangan. Biasanya kalau untuk masuk gua itu minat khusus karena jalan untuk pintu masuknya itu jarang mulut gua yang mudah dimasuki. Cuman untuk Gua Lala ini karena posisi letak guanya sudah di atas permukaan tanah, karena memang awalnya itu bekas jalan air atau lintasan air dari mata air, jadi atapnya itu kering. Tidak ada tetesan-tetesan. Biasanya tetesan itu yang membentuk stalaktit atau stalagmit. Nah, untuk Gua Lala ini dari mulut gua sampai ujung diperkirakan hampir 100 meteran kurang lebih. Di 100 meter itu di ujung itu ada yang namanya gelap abadi. Untuk Gua Lala ini karena atasnya kering jadi banyak dihuni kelelawar. Untuk namanya sendiri kenapa disebut Gua Lalai, karena lalai itu kelelawar. Dalam bahasa Sunda itu lalai, biasanya disebut lalai. Wih, banyak gitu. Nah, untuk kelelawarnya kebanyakan mulai dari sini. Banyak banget. Biasanya kalau yang pertama kali masuk itu dari dalam itu suka pada terbang ke arah sini semua, karena di arah sini itu paling tinggi Iya ya. atap guanya. Karena untuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi itu atapnya lebih rendah. Banyak banget. Kelelawar itu cenderung binatang yang sensitif terhadap pergerakan atau kedatangan manusia. Untuk Gua Lala sendiri memang terjadi secara alami. Lorong Gua Lala ini terbentuk karena memang ini tuh aliran air atau tempat air, lintasan air yang keluar dari perut bumi atau dari bawah tanah. Karena untuk perairan di Gua Lala itu memang asli dari mata air atau dari sumber air. Karena dulu sebelum mulut guanya melompong akibat pertambangan, dulu itu mulut guanya kecil. Mulut guanya kecil, jadi banyak nampung air di dalam.
Kalau dulu itu masuk gua lala itu harus dengan cara menyelam, nggak bisa pakai perahu. Oh, oke. Karena selain mulut guanya kecil, air di dalam pun penuh. Mhm. Berarti nggak pernah kering ini ya Pak? Alhamdulillah sampai sekarang untuk di gua lala ini airnya nggak pernah kering Pak. Dan untuk saat ini airnya udah nggak pernah naik lagi karena mulut guanya itu udah kebuka lebar. Jadi setiap habis hujan itu paling airnya sedikit keruh sama arusnya aja yang makin deras. Oh, oke. Karena untuk nyampe ke sumber mata airnya itu dari lubang dari ujung penelusuran itu masih lumayan agak jauh. Karena di ujung penelusuran itu di depan kita masih ada sedikit lubang yang masih bisa ditelusuri. Cuman harus dengan cara menyelam. Kalau itu menggunakan perahu dia nggak cukup lubangnya. Selain atapnya makin rendah, makin dekat kena air, perairannya juga makin dalam. Nah, untuk penelusuran menggunakan perahu kita cukup sampai sini dan di sini itu tempat kita putar balik. Nah, di sini itu tempat perkumpulan kelelawar atau paling ujung. Nah, biasanya karena mereka terganggu, mereka semua itu pindah ke depan. Oke. Atap yang paling tinggi. Nah, di dalam gua itu, di ujung gua ini yang disebut zona gelap abadi. Mhm. Nah, karena kalau udah nyampe sini itu kita udah gak bakalan tahu siang atau malam di luar kayak gimana. Mutar balik. Nah, di sini kita putar balik. Nah, kosong semuanya. Kalau udah ada yang masuk itu semuanya pindah ke depan karena memang di depan itu atapnya paling tinggi dan kelelawar itu binatang yang paling sensitif. Ada satu. Kasihan. Semua lorong itu dipenuhi bekas kotoran-kotorannya karena kelelawar kalau lagi santai atau lagi istirahat mereka buang kotorannya itu di atap. Kecuali mereka kalau lagi stres atau lagi panik terbang ada yang sambil buang kotoran biasanya. Malah saya kenal. Nah, karena airnya itu nggak berhenti keluar, jadi kalau nggak berhenti ngalir, jadi kalau keluar itu kita terbawa arus. Oh, jadi nggak ngalir ya? Di Gua Lala ini tidak terlalu banyak ornamen karena memang di atas gunung Gua Lala ini atapnya itu tandus atau kering. Lapisan tanahnya itu tipis. Jadi udah nggak ada rembesan-rembesan air lagi yang netes di atap gua karena untuk ornamen di dalam gua biasanya terbentuk karena tetesan-tetesan air seperti stalaktit atau stalagmit, batuan-batuan kristal itu terbentuk karena memang adanya tetesan air. Kalau untuk gua-gua yang benar-benar gua di bawah tanah. Nah, kelelawar yang belakang tadi itu semuanya pindah ke sini. Nah, di sini tuh atap yang paling tinggi. Ini atap yang paling tinggi dalam gua. Kalau untuk Gua Lala ini pertama kali ditelusuri itu tahun 68, Pak. Tahun 68 ada yang pertama kali masuk ke Gua Lala itu peneliti dari Jerman, Pak. Karena masuk ke Gua Lala itu umumnya paling sini atau paling ujung sini itu harus dengan cara menyelam, Pak. Karena dulu itu mulut guanya kecil, selain kecil adanya juga masih di depan, Pak. Masih sejajar atau masih di belakang aula. Untuk saat ini mulut gua masih ada, Pak, di belakang aula sebetulnya. Nah, ini sambungan-sambungannya itu udah habis. Yang jadi tempat kolam berenang itu dulu sambungan. Ya, sampai ke depan sana.